Selamat bertemu kembali sahabat-sahabat asal omong. Pada kesempatan ini asal omong akan omong tentang pemilihan presiden kita yang baru saja kita laksanakan pada hari Rabu kemarin ya. Semua sudah kita tahu. Jadi kali ini asal omong akan bicara tentang Prabowo Subianto jadi presiden. Apa yang dapat kita harapkan ya? Itu yang asal omong ingin omongkan pada sore hari ini, dan naskahnya sudah disiapkan dengan sangat rapi oleh tim asal omong. Oke, mari kita sama-sama mendengarkan omong-omong dari asal omong. Prabowo jadi presiden. Apa yang dapat kita harapkan? Pemilu telah selesai. Menurut quick count, pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Biasanya hasil quick count tidak berbeda jauh angkanya dari hasil perhitungan resmi oleh KPU. Ini berarti kalau tidak ada alasan hukum untuk membatalkan kemenangan itu, maka sudah pasti Prabowo Subianto menjadi presiden Indonesia pada periode 2024 sampai dengan 2029, dan Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden pada periode 2024 dan 2029. Ya, 2024 sampai dengan 2029. Sebagai produk dari demokrasi, terutama secara prosedural elektoral, ya, kita harus menerima hasil ini. Suka atau tidak suka, kemenangan mereka adalah produk dari demokrasi. Meskipun dijuluki, sekali lagi, meskipun dijuluki Dirty Vote, ya ini sebuah film yang sangat fenomenal ya. Beberapa hari sudah rame aja kita nonton di media sosial. Kita semua berharap pasangan ini dapat membawa kita pada mimpi-mimpi kita, sebagaimana yang direfleksikan dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa setiap warga negara dapat merealisasikan hak-hak keberagamannya, hak-hak asasi manusia. Warga negara dapat ditegakkan, persatuan terus terjaga, demokrasi dapat dipelihara, dan keadilan sosial dapat dicapai. Sampai dengan saat ini kita semua tahu kebebasan beragama masih menjadi persoalan. Ya, sekali lagi, kebebasan beragama masih menjadi persoalan dalam relasi sosial antar warga bangsa. Banyak kelompok agama tidak dapat mengapresiasi keyakinan dengan bebas. Ada yang merasa diintimidasi, dan ada yang tidak dapat membangun rumah ibadat. Ada yang rumah ibadat sudah dibangun dengan susah payah, namun kemudian dibongkar kembali atau dibakar. Dalam konteks sila pertama ini, negara seolah-olah, ya sekali lagi, negara seolah-olah kalah oleh kelompok masyarakat yang tidak menghendaki adanya keberagaman agama.
negara tidak hadir atau lamban hadir untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Bahkan ada individu yang tidak bisa. Sekali lagi ya, ini sekali lagi. Bahkan ada individu yang tidak bisa menetap di sebuah komunitas karena ditolak. Ia ditolak karena agamanya berbeda dengan kebanyakan anggota komunitas yang lain. Diskriminasi berbasis agama juga terjadi di mana-mana. Pada sila kedua, masih banyak persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Persoalan HAM. Masa lalu masih menyimpan luka yang tidak kunjung disembuhkan atau tidak kunjung sembuh-sembuh. Luka itu tidak hanya terasa sakit oleh warga bangsa, tetapi terutama para ibu yang kehilangan anaknya atau anak-anak yang ibunya diperkosa pada peristiwa Mei 1998 sampai 1999 di awal-awal reformasi. Selain itu, mudah-mudahan kebebasan berekspresi, berpendapat tidak dihantui oleh Undang-Undang ITE yang cenderung membungkam pemikiran kritis warga negara. Hukum tidak harus ditegakkan, tetapi harus juga peka terhadap persoalan orang-orang miskin. Jangan hukum digunakan untuk menjerat loyalitas politik. Hukum sungguh-sungguh ditegakkan demi kemanusiaan yang dirampas oleh tindakan-tindakan yang koruptif dalam segala bentuknya. Pada sila ketiga, kita menyaksikan polarisasi sosial, baik dalam bentuk kesenjangan ekonomi, sosial, dan pendidikan, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Polarisasi yang berbasis pada identitas sosial seperti agama dan politik. Polarisasi yang berbasis pada kelas sosial. Ada kelas sosial yang mendapat hak istimewa untuk kelas sosial yang diabaikan hak-haknya. Yang berikutnya, persatuan. Artinya, semua warga negara harus memiliki pengalaman yang sama sebagai warga negara. Sebab setiap polarisasi sosial, apapun bentuknya, tidak produktif bagi kemajuan bangsa. Pada sila keempat, ada persoalan demokrasi. Demokrasi tidak hanya berbasis pada prinsip populisme atau dukungan banyak orang, atau disukai banyak orang, atau dipilih banyak orang. Demokrasi juga menyangkut prinsip-prinsip konstitusi yang harus dijaga dengan baik. Lalu secara substantif, demokrasi artinya adanya perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara, termasuk juga perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara, kebebasan berpendapat, berekspresi, beropini, menyampaikan protes kepada pemerintah, dan juga hak untuk didengar oleh pemerintah. Semoga pemerintah yang baru dapat menjamin hak demokrasi setiap warga negara. Berkaitan dengan sila kelima, sila ini berkaitan dengan keadilan sosial. Sekali lagi, sila ini berkaitan dengan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Keadilan sosial berbasis pada kebijakan pembangunan yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berkaitan dengan hak warga negara untuk sejahtera secara ekonomi.
negara dalam konteks ini harus berupaya mendistribusikan keadilan itu. Bantuan sosial mencerminkan gagalnya negara membagikan keadilan sosial. Sebab bantuan sosial menunjukkan bahwa masih banyak warga negara yang hidupnya miskin. Dalam kondisi ini, biasanya kemiskinan hanya menjadi mainan politik para elit. Jadi sekali lagi, dalam kondisi ini, biasanya kemiskinan hanya menjadi mainan para elit politik. Sudah susah dipermainkan pula. Mari kita semua kita tagih janji-janji mereka saat kampanye. Dan mari juga kita tolak janji-janji mereka yang tidak masuk akal. Jadi teman-teman asal omong itu ya ulasan dari asal omong hari ini. Setelah kita melihat realitas hasil pemilihan kita kemarin, yang walaupun hujan, hampir seluruh rakyat Indonesia sangat antusias untuk memberikan suaranya untuk memilih pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Teman-teman asal omong, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.